Dibuang oleh anaknya sendiri di keruhnya Sungai Ciliwung ibu kota, Nenek Siti dianggap beban. Namun, nenek tua yang terbuang justru bahagia. Semua orang menjadi heran, kenapa bisa begitu? Gubuk tua itu merintih. Dinding bambunya yang lapuk, berlumut di sana-sini, tampak tak lagi sanggup menopang atap rumbia yang bocor di banyak tempat. Di dalamnya, dalam temaram cahaya yang menembus celah-celah dinding, duduklah Nenek Siti, usianya sudah menginjak 80 tahun. Namun kerutan di wajahnya bercerita, lebih dari sekadar angka. Setiap garis adalah peta perjalanan hidup. Setiap lekuk adalah jejak perjuangan yang panjang dan berat. Rambutnya memutih seluruhnya, tergulung, sederhana, dan punggungnya sedikit membungkuk dimakan usia. Matanya yang dulu jernih dan penuh semangat, kini tampak sayu. Seringkali menerawang jauh keluar jendela yang hanya berbingkai kayu tanpa kaca. Nenek Siti hidup di bawah atap yang sama dengan keluarga anak semata wayangnya, Bapak Joni, dan menantunya, Ibu Yati. Seharusnya, di usia senja seperti ini, ia menikmati sisa hidupnya dalam ketenangan dan kasih sayang. Namun, kenyataan jauh berbeda. Di mata mereka, Nenek Siti adalah beban. Sebuah beban yang kian hari kian berat. Menggerogoti jatah makanan, menghabiskan ruang, dan menuntut perhatian yang tak sanggup mereka berikan. Setiap pagi, Nenek Siti akan terbangun sebelum azan subuh berkumandang, dari tidur beralaskan tikar pandan yang tipis di sudut ruang tamu yang lembab. Tulang-tulangnya seringkali nyeri, rematik sudah menjadi sahabat setianya. Dengan susah payah, ia akan berusaha bangun, membasuh wajah dengan air dingin di tempayan, lalu melaksanakan salat subuh dalam keheningan. Tak ada suara lain yang terdengar. Dari bagian rumah itu, hanya dirinya sendiri. Ketika matahari mulai naik, hiruk-pikuk di rumah itu baru dimulai. Suara denting piring, bising televisi, dan celotehan kukucukannya memenuhi udara. Nenek Siti akan duduk di kursi kayu reotnya. Mencoba tidak mengganggu. Ia seringkali dibiarkan sendirian. Makan seadanya, sisa-sisa lauk yang sudah dingin. Atau kadang hanya nasi dengan sedikit garam. "Mbah, jangan banyak-banyak makannya, nanti kita kurang," sindir Ibu Yati suatu siang saat Nenek Siti hendak mengambil. "Lok lebih." Kalimat itu menusuk hati Nenek Siti, membuatnya hanya menunduk dan menyuap nasi dengan perlahan. Tidak ada lagi percakapan hangat, apalagi gurauan. Bapak Joni, anaknya sendiri, terlihat semakin menjauh. Ia sibuk dengan pekerjaan dan dunianya sendiri. Sesekali ia menatap Nenek Siti dengan pandangan kosong, seolah memendam rasa bersalah yang tak terucapkan. Namun tak pernah ada tindakan nyata untuk mengubah keadaan. Ibu Yati, sang menantu, adalah pemegang kendali utama. Setiap perkataannya penuh dengan nada ketidakpuasan. Setiap tatapannya dingin dan menuduh. Mbak itu sudah tidak berguna, cuma bisa makan dan tidur. Ia sering berbisik kepada tetangga, atau bahkan kepada anak kanannya sendiri, tanpa peduli, Nenek Siti bisa mendengarnya. Bisikan-bisikan itu bagai belati yang menusuk hati Nenek Siti berkali-kali. Sebenarnya, Nenek Siti tidak ingin merepotkan. Dulu, ia seorang penenun ulung di desanya. Tangannya lihai menciptakan kain-kain batik yang indah, disukai banyak orang. Namun, penglihatannya kini sudah kabur, jemarinya tak selincah dulu, dan tenaganya tak memungkinkan untuk memegang canting atau alat tenun. Ia mencoba membantu dengan hal-hal kecil, seperti melipat pakaian kering atau menyapu halaman. Namun seringkali justru dimarahi, "Mbah, jangan sentuh-sentuh, malah bikin berantakan," seru Ibu Yati suatu kali. Saat Nenek Siti mencoba merapikan tumpukan pakaian, rasa tak berguna itu semakin menggerogoti jiwanya. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang gerimis. Di ruang tamu yang pengap, Bapak Joni, Ibu Yati, dan kedua cucu mereka duduk mengelilingi meja, membahas sesuatu dengan serius. Nenek Siti, yang sedang mencoba tidur di sudut ruangan, hanya bisa mendengar samar-samar. "Kita tidak bisa begini terus." "Ya?" kata Ibu Yati. Suaranya sedikit berbisik, namun penuh penekanan. "Ekonomi kita semakin sulit. Harga kebutuhan pokok naik terus. Sementara Mbah itu, dia tidak bisa apa-apa." Bapak Joni terdiam, menghela napas panjang. "Tapi, Bu, dia ibuku, ibumu, tapi dia jadi beban ya. Kita harus berpikir realistis," sahut Ibu Yati dengan suara berangsur meninggi. "Kita butuh uang untuk sekolah anak-anak, untuk makan kita sendiri. Kalau terus begini, kita bisa kelaparan semua. Kita bahkan tidak bisa membayar sewa rumah yang layak." Nenek Siti mendengar semuanya.
Jantungnya berdenyut nyeri, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremasnya. Beban. Kata itu terus terngiang di kepalanya, menamparnya berulang kali. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bapak Joni. Suaranya terdengar putus asa. Ibu Yati mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik lebih pelan. Namun setiap kata bagai palu godam yang menghantam telinga Nenek Siti kita. Kita harus menyingkirkannya. Diam-diam biar tidak ada yang tahu, buang saja ke Sungai Ciliwung. Katakan pada tetangga kalau Mbah pulang kampung ke desa. Atau meninggal. Tubuh Nenek Siti bergetar hebat. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput, membasahi bantal tipisnya. Dibuang ke sungai, ia tidak menyangka akan sekejam ini. Rasa takut dan sakit hati melingkupinya. Ia mencoba menahan isakannya, tak ingin mereka tahu bahwa ia mendengar percakapan kejam itu. Diskusi berlanjut, semakin detail. Mereka membicarakan waktu, cara, dan alibi. Nenek Siti hanya bisa terbaring kaku, mencoba bernapas. Udara terasa tipis, mencekiknya perlahan. Tidur malam itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Ia tak sanggup membayangkan. Esok hari, ia akan menjadi sampah yang dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Ia hanya bisa berdoa, memohon kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi takdir yang begitu pahit ini. Ia tidak punya siapa-siapa lagi, kecuali dirinya sendiri dan keyakinannya pada Tuhan. Kedinginan menjalar ke seluruh tubuhnya, bukan hanya karena suhu malam, tetapi juga karena kengerian dan kepedihan yang menusuk, hingga ke tulang. Ini adalah senja di ujung kehidupannya, yang ia rasakan begitu pahit dan penuh pengabaian. Dini hari tiba, masih diselimuti kabut tipis dan dingin yang menusuk tulang. Kakek Waridin membuka matanya. Sisa-sisa mimpi buruk semalam masih menempel erat di benaknya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Bukan hanya dari suhu pagi, melainkan juga dari bayangan percakapan kejam yang ia dengar. Namun, tak ada waktu untuk meratapi nasib. Hari itu adalah hari pembuangan dirinya. Ia bisa merasakannya. Firasat buruk itu seperti pisau yang siap menghunjam. Ibu Yati sudah terbangun. Lebih dulu, bergerak sigap namun senyap. Ia membangunkan Bapak Joni, suaminya, dengan sedikit sentakan. Wajah Bapak Joni tampak sembab, seperti menahan beban pikiran yang berat. Ia melirik Nenek Siti di sudut ruangan kemudian buru-buru memalingkan wajah. Tak ada sepatah kata pun terucap. Keheningan itu justru terasa lebih mencekam daripada teriakan kemarahan. Sudah siap, ya? Bisik Ibu Yati. Nadanya datar dan tanpa emosi. Bapak Joni hanya mengangguk pelan. Tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba menghindari kontak mata dengan Nenek Siti, yang pura-pura masih terlelap. Meskipun hatinya bergemuruh hebat, ia hanya bisa berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Tanpa banyak bicara, Ibu Yati mendekati. Nenek Siti, "Mbah, ayo bangun, kita akan pergi." Suaranya terdengar lembut, terlalu lembut untuk niat keji yang tersimpan. Nenek Siti membuka mata, menatap Ibu Yati dengan tatapan kosong. Ia tahu, ini bukan ajakan jalan-jalan biasa. Ini adalah perjalanan terakhirnya bersama mereka. Nenek Siti mencoba bangkit, dibantu oleh Bapak Joni yang terlihat enggan menyentuhnya. Ia hanya membawa sebuah bungkusan kain lusuh, berisi sehelai pakaian ganti, dan tasbih tuanya yang sudah pudar. Warnanya, tak ada harta lain yang ia miliki, tak ada kenangan yang bisa ia bawa. Ia melangkah keluar gubuk, diiringi keheningan yang menyayat hati. Udara pagi masih sangat dingin, menusuk kulit keriput Nenek Siti. Mereka berjalan kaki, menyusuri ganggang sempit yang masih sepi. Tak ada tetangga yang terlihat siala semesta, berkonspirasi untuk menyembunyikan kejahatan ini. Nenek Siti terus melangkah, dibimbing oleh Bapak Joni di satu sisi, dan Ibu Yati di sisi lain. Langkah mereka cepat, seolah ingin segera menyelesaikan tugas berat ini. Jalanan yang mereka lalui semakin gelap, semakin becek, dan semakin dekat dengan deru air. Nenek Siti tahu mereka menuju kemana. Bau amis air sungai mulai tercium, bercampur dengan aroma sampah yang menyengat. Jantungnya berdegup tak karuan. Sungai Ciliwung, tempat ia akan dibuang, seperti sampah yang tak berguna. Akhirnya, mereka tiba di tepi Sungai Ciliwung yang tampak suram. Airnya keruh, arusnya tidak terlalu deras di bagian itu, namun terlihat dalam. Sampah-sampah plastik mengapung di permukaannya. Terdampar di tepian, sebuah perahu kecil yang sudah reyot, sepertinya milik nelayan setempat, terikat di sebuah pancang bambu. Ibu Yati berbalik, menatap Nenek Siti dengan tatapan dingin. "Mbah, mulai sekarang,
Mbah tinggal di sini saja, kami tidak bisa lagi merawat. Mbah, Nenek Siti menatap wajah Ibu Yati, mencari secercah belas kasihan. Namun, yang ia temukan hanyalah kekosongan dan kekejaman. Matanya beralih pada Bapak Joni, anaknya sendiri. Wajah Bapak Joni tertunduk lesu, tak berani menatapnya. Ia tahu, anaknya tak punya keberanian untuk menentang istrinya. Tak punya keberanian untuk membela ibunya sendiri. Rasa sakit itu, rasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, terasa lebih menusuk daripada udara dingin pagi itu. Tetapi, Bapak tidak bisa meninggalkan Bapak sendirian di sini. Suara Nenek Siti bergetar, mencoba mempertahankan dirinya. Tidak ada tapi-tapian, Mbah. Ini sudah keputusan, seru Ibu Yati. Suaranya sedikit meninggi, mulai tak sabar. Mbah itu hanya merepotkan. Kami sudah tidak sanggup lagi. Tanpa menit balasan. Ibu Yati mendorong Nenek Siti dengan kasar, membuat tubuh ringkih itu terhuyung dan jatuh terjerembab ke tepi sungai. Bapak Joni hanya diam membisu. Tidak bergerak, tidak mencoba menolong, seolah tubuhnya terpaku ke tanah. Nenek Siti jatuh di antara tumpukan sampah dan lumpur, tubuhnya basah dan dingin. Ia menatap ke atas, melihat siluet anak dan menantunya yang berbalik badan, lalu berjalan cepat menjauh, menghilang dalam kegelapan pagi, meninggalkan Nenek Siti sendirian di tepi sungai yang sunyi. Nenek Siti terbaring, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba bangkit, namun tenaganya tak cukup. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, bercampur dengan rasa sakit di sekujur tubuh akibat benturan. Air mata mengalir deras, bercampur dengan lumpur di pipinya. Ia merasa begitu hancur, begitu tak berdaya. Ia adalah sampah yang dibuang, seperti sampah-sampah di sekelilingnya. Ya Tuhan, bisiknya, suaranya tercekat. Apa salah hamba? Mengapa mereka begitu kejam? Malam pertama di tepi Sungai Ciliwung terasa begitu panjang dan mencekam. Suara gemericik, air, lolongan anjing liar, dan hembusan angin dingin menjadi teman setianya. Nenek Siti meringkuk di antara tumpukan sampah, mencoba mencari kehangatan, mencoba melawan rasa takut yang mencengkeram saat fajar mulai menyingsing. Dan cahaya pertama menembus kegelapan, Nenek Siti melihat sebuah siluet bergerak di kejauhan. Sesosok pria tua dengan rambut akak kekoken dan pakaian compang-camping, membawa jaring ikan, berjalan perlahan di tepi sungai. Di belakangnya, terlihat beberapa anak kecil dengan pakaian kotor, tampak mengikutinya. Pria tua itu melihat Nenek Siti, yang tergeletak. Ia berhenti, menatap Nenek Siti dengan pandangan bingung, namun juga sedikit prihatin. "Nek, kenapa di sini? Sendirian?" Suaranya serak namun terdengar ramah. Nenek Siti menatap pria tua itu dengan mata sayu. Ada secercah harapan yang muncul di tengah kegelapan yang melingkupinya. Ia tak tahu siapa pria ini, tak tahu apa niatnya. Namun, di tengah keputusasaan yang melanda, kehadiran mereka seperti sebuah keajaiban. Sebuah janji bahwa mungkin takdir belum sepenuhnya menyerah padanya. Ia mencoba menggerakkan bibirnya untuk menceritakan kisah pilunya. Atau mungkin hanya untuk mengucapkan terima kasih atas perhatian sekecil itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun setidaknya, ia tidak sendirian lagi di tengah kegelapan Sungai Ciliwung yang mencekam. Pria tua itu melangkah mendekat. Matanya yang redup namun penuh kearifan menatap Nenek Siti. Di belakangnya, dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan, berusia sekitar 7 dan 9 tahun, berdiri agak ragu, mengintip dari balik punggung pria tua itu. Pakaian mereka kompeng-kemping, dan wajah mereka kotor, namun sorot mata mereka memancarkan rasa ingin tahu yang polos. "Nenek ini kenapa di sini?" tanya pria tua itu lagi. Suaranya sedikit serak, namun mengandung nada iba. Ia mengulurkan tangan, kurusnya, membantu Nenek Siti untuk bangkit. Nenek Siti menyambut uluran tangan itu. Tubuhnya masih gemetar. Saya tersesat, Nak," jawab Nenek Siti, memilih untuk tidak menceritakan kisah pilunya. Ia tidak ingin membebani orang asing ini dengan penderitaan yang baru saja ia alami. Tersesat di tepi sungai begini, pria tua itu mengernyitkan dahi, namun tidak bertanya lebih jauh. "Nama saya Pak Tua, Nek. Mereka ini Bobby dan Sari, anak-anak yang ikut dengan saya." Ia memperkenalkan dirinya dan kedua anak itu dengan senyum tipis. "Mari, Nek, jangan di sini. Angin malam masih dingin. Nanti nenek sakit." Pak Tua membimbing Nenek Siti menuju sebuah gubuk darurat yang terbuat dari terpal dan potongan kayu, tak jauh dari tempat mereka berdiri. Gubuk itu sangat sederhana.
bahkan lebih sederhana dari gubuk tempat Nenek Siti dibuang keluarganya. Di dalamnya, ada beberapa tumpukan kain usang sebagai alas tidur, dan bekas api unggun yang masih mengeluarkan sisa asap. Aroma tanah lembab bercampur dengan bau ikan bakar yang samar-samar tercium. "Ini tempat kami tinggal, Nek. Seadanya saja," kata Pak Tua, mempersilahkan Nenek Siti duduk di atas tumpukan kain. "Kami juga orang-orang yang tersesat, seperti Nenek," ada ironi dalam nada suaranya, seolah ia mengerti tanpa perlu banyak kata. Nenek Siti mengamati sekeliling. Selain Pak Tua dan kedua anak itu, ia melihat beberapa orang lain yang masih terlelap dalam balutan kain. Ada yang terbatuk-batuk, ada yang meringkuk kedinginan. Mereka semua tampak sama, terpinggirkan, terlupakan. Hidup di bawah bayang-bayang kota besar yang tak peduli sepanjang hari itu. Nenek Siti perlahan mulai berinteraksi dengan Pak Tua dan anak-anak. Ia menceritakan sedikit tentang desanya, tentang masa mudanya sebagai penenun batik. Pak Tua mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk. Ia bercerita bahwa ia adalah mantan nelayan yang kehilangan perahu, dan kini hanya bisa mengandalkan hasil mencari rongsokan dan sedikit ikan dari sungai. Bobby dan Sari adalah anak yatim piatu yang ia temukan terlantar di jalanan. Mereka semua adalah korban takdir yang terdampar di tepian sungai Ciliwung, mencari sepotong roti dan sedikit kehangatan, meskipun hidup dalam keterbatasan. Nenek Siti melihat ketulusan di mata Pak Tua. Ia melihat bagaimana Pak Tua berusaha melindungi Bobby dan Sari, berbagi setiap rezeki yang ia dapatkan. Hati Nenek Siti yang tadinya membeku karena perlakuan keluarganya, perlahan mulai mencair. Ia merasa menemukan secercah kemanusiaan di tempat yang paling tak terduga ini pada sore hari. Nenek Siti melihat Sari batuk-batuk tak henti, wajahnya pucat. Pak Tua terlihat cemas, namun ia tak punya uang untuk membeli obat. Nenek Siti mendekat. "Nak, kenapa batuknya?" tanyanya lembut, tangannya menyentuh dahi Sari yang terasa hangat. "Sudah dari kemarin, Nek." Pak Tua bilang biasa, "Tapi saya pusing," jawab Sari dengan suara lemah. Nenek Siti mengamati sekitar, matanya yang tajam, meskipun sudah tua, masih bisa mengenali beberapa jenis tumbuhan liar di tepi sungai. "Jangan khawatir, Nak, Nenek bisa bantu." Dengan bantuan Pak Tua, Nenek Siti mulai mengumpulkan beberapa daun sirih, daun jambu biji, dan sedikit rimpang jahe yang tumbuh liar. Ia membersihkannya dengan air sungai, lalu meminta Pak Tua untuk merebusnya di atas api unggun kecil yang mereka buat. Aroma herbal mulai menyeruak, memenuhi udara di sekitar gubuk. "Ini diminum selagi hangat, Nak," kata Nenek Siti, menyodorkan air rebusan herbal itu kepada Sari. "Ini ramuan dari nenek moyang Nenek, insya Allah bisa membantu meredakan batuk dan pusingmu." Sari meminum ramuan itu dengan patuh. Malam harinya, batuk Sari mulai mereda, dan demamnya pun turun. Pak Tua menatap Nenek Siti dengan takjub dan rasa syukur yang mendalam. "Terima kasih banyak, Nek. Nenek ini seperti malaikat bagi kami." Kabar tentang keahlian Nenek Siti dalam meracik ramuan herbal menyebar cepat di antara komunitas kecil. Di Tepi Kali, orang-orang yang tadinya hanya acuh tak acuh, kini mulai mendekat. Mereka yang sakit perut, demam, atau gatal-gatal, mulai meminta bantuan Nenek Siti. Dengan sabar, Nenek Siti akan mendengarkan keluhan mereka, mencari bahan-bahan herbal di sekitar sungai, lalu meraciknya dengan tangan terampilnya. Ia tidak meminta imbalan, hanya senyum tulus dan doa dari mereka. Dalam waktu singkat, Nenek Siti tidak lagi dipandang sebagai orang asing yang tersesat. Ia menjadi nenek bagi semua orang di sana. Sebuah figur yang dihormati, dicari, dan dipercaya. Ia hanya menyembuhkan tubuh mereka, tetapi juga hati mereka. Ia mendengarkan keluh kesah mereka, berbagi cerita, dan memberikan nasihat bijak yang diambil dari pengalaman hidupnya yang panjang. Suatu malam, saat mereka berkumpul mengelilingi api unggun, Nenek Siti mulai bercerita tentang kehidupannya dulu di desa, tentang penenun batik, tentang indahnya kain-kain yang ia buat. Matanya berbinar saat bercerita, seolah ia kembali ke masa mudanya. Orang-orang mendengarkan dengan saksama, terpukau oleh kisah-kisah yang keluar dari mulut Nenek Siti. "Hidup ini memang keras, Nak," kata Nenek Siti, menatap nyala api. "Tapi, kita harus tetap kuat. Jangan pernah menyerah. Selama kita punya akal dan tangan, kita pasti bisa bertahan." Kata-kata Nenek Siti bagaikan air sejuk di padang tandus, menyirami jiwa-jiwa yang haus harapan. Mereka yang tadinya merasa tidak punya arah, mulai melihat secercah cahaya. Pak Tua, yang paling tua di antara mereka,
mengangguk setuju. Benar kata nenek. Kami merasa hidup lagi sejak nenek datang. Nenek ini membawa berkah. Nenek Siti tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia telah menemukan tempatnya. Menemukan tujuan di antara orang-orang yang juga terbuang. Di tepi Sungai Ciliwung yang dulu menjadi saksi bisu kehancurannya, kini menjadi saksi bisu kebangkitan dan penerimaannya. Ia tidak lagi merasa menjadi beban, melainkan aset. Ia tidak lagi merasa sendiri, melainkan dikelilingi oleh keluarga baru yang tulus mencintainya. Jejak kebijaksanaannya telah tertoreh, dan akar kehidupannya yang baru mulai menancap kuat di tepian kali. Sejak Nenek Siti hadir, kehidupan di tepian Sungai Ciliwung mulai berubah. Udara yang tadinya terasa muram, kini perlahan diselimuti harapan. Gubuk-gubuk darurat dari terpal dan kardus, yang dulu berdiri acak-acakan, kini mulai tertata lebih rapi di bawah bimbingan Nenek Siti. Ia mengajak Pak Tua dan beberapa pria lain untuk bekerja sama, membangun pondasi yang lebih kokoh, memanfaatkan bambu dan kayu bekas yang mereka temukan hanyut di sungai atau di tumpukan sampah. Kalau rumah kita kuat, hati kita juga jadi tenang, kata Nenek Siti suatu pagi, sambil menunjuk bambu-bambu yang baru mereka kumpulkan. Jangan cuma asal jadi, ini tempat kita bernaung, harus kita jaga. Di bawah arahan Nenek Siti, mereka bergotong royong. Pak Tua, dengan pengalaman hidupnya yang keras, menjadi tangan kanan Nenek Siti. Ia cekatan dalam urusan fisik, membantu memotong bambu, merangkai kerangka, dan mengikat terpal. Anak-anak seperti Bobby dan Sari juga ikut membantu, meskipun hanya dengan memunguti paku atau merapikan sisi material. Mereka melakukannya dengan riang. Nenek Siti tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, ia juga memperkenalkan aturan sederhana yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai, ia mengingatkan dengan lembut namun tegas. Sungai ini sumber kehidupan kita. Kalau kotor, kita sendiri yang rugi. Ia menginisiasi pembuatan tempat sampah darurat dari karung bekas dan mengajak semua anggota komunitas untuk rutin membersihkan area di sekitar gubuk mereka setiap pagi. Setelah sarapan seadanya, Nenek Siti akan membagi tugas. Ada yang mencari rongsokan, ada yang memancing, ada yang mengumpulkan kayu bakar, dan ada juga yang bertugas membersihkan area tempat tinggal mereka. Ia memastikan setiap orang punya peran, tidak ada yang merasa tidak berguna. Bagi Nenek Siti, rasa memiliki dan kontribusi adalah kunci kebahagiaan. Nenek Siti, saya tidak bisa apa-apa, keluh seorang pemuda bernama Jono, yang baru beberapa hari bergabung. Jono adalah mantan pengamen jalanan yang kakinya pincang karena kecelakaan. Nenek Siti tersenyum. Setiap orang punya kelebihan, Nak Jono. Kamu punya suara bagus kan? Kenapa tidak kita manfaatkan itu? Jono bingung. Maksud nenek, kamu bisa mengamen di pasar, tapi bukan hanya untuk dirimu sendiri. Jelas Nenek Siti. Bagaimana kalau hasil mengamenmu kita kumpulkan bersama? Untuk membeli beras? Atau untuk membantu biaya obat bagi yang sakit? Dan kamu juga bisa menghibur kami di sini dengan lagumu. Ide Nenek Siti ini disambut baik. Jono mulai mengamen lagi, namun kali ini dengan semangat yang berbeda. Hasilnya ia bawa ke komunitas, dan itu cukup untuk menambah persediaan makanan mereka. Malam harinya, Jono akan bernyanyi di tepi api unggun. Suaranya yang merdu, mengisi keheningan malam, membawa kehangatan. Bagi hati-hati yang lelah, Nenek Siti juga sering mengajarkan keterampilan dasar yang ia tahu. Ia menunjukkan cara memancing yang lebih efektif, teknik membuat api agar tidak banyak asap, atau bahkan cara menjahit pakaian yang robek dengan jarum dan benang seadanya. Ia juga melatih anak-anak untuk membaca dan menulis, menggunakan kertas, bekas dan arang sebagai alat tulis. Sari, anak perempuan itu, sangat antusias belajar membaca. Matanya berbinar, setiap kali ia berhasil mengeja sebuah kata. Nenek tahu banyak sekali, seru Bobby. Suatu sore saat Nenek Siti mengajarkan cara mengenali jenis-jenis ikan di sungai. Nenek Siti tertawa lembut. Nenek sudah hidup lama, Nak Bobby. Banyak yang sudah nenek lihat dan pelajari. Kalian juga harus terus belajar ya, kid. Nenek Siti telah menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Mereka tidak lagi merasa sendirian atau terbuang. Mereka adalah sebuah keluarga, sebuah komunitas bernama Pinggir Kali, yang dipimpin oleh seorang nenek tua yang bijaksana. Mereka berbagi makanan, berbagi cerita dan berbagi impian. Setiap kali ada anggota yang sakit, Nenek Siti akan merawatnya dengan ramuan herbalnya. Jika ada yang merasa putus asa, Nenek Siti akan memberikan nasihat bijak yang menguatkan. Kita ini seperti sungai, Nak.
kata Nenek Siti suatu malam. Menatap aliran air Ciliwung yang berkilauan diterangi bulan. Kadang arusnya deras, kadang tenang. Kadang membawa sampah, tapi juga membawa kehidupan. Yang penting, kita harus terus mengalir, jangan pernah berhenti. Kata-kata Nenek Siti selalu mengandung makna yang dalam. Mampu menyentuh jiwa mereka yang mendeng. Mereka merasa memiliki arah, memiliki tujuan. Komunitas pinggir kali bukan lagi sekadar tempat bernaung, melainkan sebuah oasis harapan bagi mereka yang terpinggirkan. Nenek Siti adalah denyut nadi komunitas itu, sumber kekuatan dan inspirasi bagi setiap anggotanya. Ia telah menanam pondasi yang kokoh bukan hanya dari kayu dan bambu, tetapi juga dari nilai-nilai, kebersamaan, kepedulian, dan harapan. Semangat gotong royong dan rasa saling memiliki tumbuh subur, mengubah tepi Ciliwung yang dulunya suram menjadi tempat yang penuh kehidupan dan makna. Sementara di tepi sungai Ciliwung, kehidupan baru Nenek Siti bersemi di pusat kota. Di sebuah rumah mewah berlantai 2, dengan pagar tinggi dan taman yang terawat sempurna. Kehidupan keluarga Bapak Joni justru merangkak menuju jurang rumah itu. Dulunya selalu ramai dengan gelak tawa dan pesta pora, kini terasa dingin dan sunyi, seperti sebuah istana kosong yang ditinggalkan. Bapak Joni, putra sematawayang Nenek Siti, adalah seorang pengusaha kontraktor. Proyek-proyek besar yang dulu dengan mudah ia dapatkan, kini mulai seret. Beberapa tender penting lepas begitu saja, kalah bersaing dengan parusahan-parusahaan yang lebih mapan. Awalnya, ia menganggapnya sebagai kemunduran biasa dalam bisnis. Namun lambat laun, pola itu semakin jelas terlihat. Uang masuk semakin menipis. Sementara pengeluaran untuk gaya hidup mewah mereka tak pernah berkurang. Mobil-mobil mewah harus tetap diisi bahan bakar. Tas-tas branded Ibu Yati harus tetap berganti model, dan biaya sekolah kedua cucu Nenek Siti di sekolah swasta elit pun melambung tinggi. Ketegangan mulai terasa di setiap sudut rumah. Dapur yang dulunya selalu mengepulkan aroma masakan lezat, kini lebih sering kosong, dengan pelayan yang dipecat karena alasan efisiensi. Ruang makan yang luas, biasanya diisi dengan hidangan berlimpah, kini hanya diisi dengan makanan seadanya, dan seringkali diwarnai perdebatan sengit antara Bapak Joni dan Ibu Yati. "Kenapa proyekmu seret terus ya?" semprot Ibu Yati suatu malam. Suaranya tajam menusuk, jauh dari nada lembut yang ia gunakan saat membuang Nenek Siti. "Kita mau makan apa kalau begini terus? Aku tidak mau hidup susah seperti dulu." Bapak Joni menghela napas berat, menahan emosi. "Aku juga tidak tahu, Bu. Rasanya semua yang aku kerjakan sekarang selalu ada halangannya. Ada saja masalahnya. Mungkin ini karma," seru Ibu Yati tiba-tiba. Suaranya naik 1 oktav. Ia langsung menutup mulutnya, menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang tidak seharusnya. Kata itu, karma, bergaung di benak Bapak Joni, menamparnya keras. Sejak Nenek Siti mereka buang, semua memang terasa berbeda. Di balik pintu kamar, kedua cucu Nenek Siti, Roni dan Bima, seringkali mendengar pertengkaran orang tua mereka. Mereka yang dulu dimanja dan selalu mendapatkan apapun yang mereka inginkan, kini merasakan perubahan suasana di rumah. Pesta ulang tahun yang biasanya meriah, kini ditiadakan. Uang saku dikurangi, dan barang-barang mewah yang mereka minta seringkali tidak bisa dipenuhi. Rani, yang beranjak remaja, mulai sering murung dan mengurung diri di kamar. Sementara Bima, yang masih belia, menjadi lebih rewel dan sering tantrum. "Kenapa Papa dan Mama bertengkar terus?" tanya Bima suatu malam, menatap Rani dengan mata polos. Rani hanya menggeleng. Hatinya juga bingung. "Entahlah Bim, mungkin karena Mama lagi banyak pikiran." Keluarga itu perlahan menjauh satu sama lain. Bapak Joni semakin sering pulang larut malam, menghindar dari ketegangan di rumah. Ia menghabiskan waktunya di luar, mencoba mencari celah bisnis, meskipun hasilnya nihil. Ibu Yati, di sisi lain, menjadi lebih sering pergi ke arisan atau pusat perbelanjaan mewah, mencari pelarian dari masalah rumah tangga. Meskipun ia tahu dompetnya semakin menipis, komunikasi di antara mereka menipis, digantikan oleh kecurigaan dan rasa tidak puas. Yang lebih parah, tidur Bapak Joni kini tak lagi nyenyak. Setiap malam, bayangan wajah Nenek Siti saat ia didorong ke tepi sungai selalu menghantuinya. Bisikan suara Ibu Yati yang menyuruhnya membuang sang ibu terus terngiang di telinganya. Rasa bersalah itu, yang selama ini ia tekan dalam-dalam, kini mulai naik ke permukaan, mencekiknya perlahan. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasa ada beban berat yang menindih dadanya. Perutnya sering mual, nafsu makannya hilang, membuat tubuhnya semakin kurus.
Mungkin ini memang kutukan, gumam Bapak Joni suatu malam, menatap lenggit-lenggit kamarnya yang megah, namun terasa kosong. Hatinya dipenuhi kekosongan dan keputusasaan. Ia tahu, ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kemewahan atau proyek-proyek besar. Kehilangan itu, ia sadari, adalah kehadiran sang ibu, Nenek Siti, yang kini entah di mana. Kekosongan itu semakin terasa saat ia melihat sepasang sandal jepit usang di pojok gudang, peninggalan Nenek Siti yang tertinggal. Ia teringat bagaimana ibunya dulu selalu menyiapkan sarapan hangat setiap pagi. Bagaimana ibunya selalu tersenyum saat ia pulang sekolah. Bagaimana ibunya selalu menjadi pendengar setia setiap keluh kesahnya. Kenangan-kenangan indah itu, yang selama ini terkubur di bawah tumpukan kesibukan dan ambisi, kini menyeruak, menghantamnya dengan telak. Rumah besar itu terasa semakin dingin, bukan karena suhu, melainkan karena absennya kehangatan sejati. Kekayaan yang mereka kejar mati passion, kini terasa hambar, tidak mampu menutupi keretakan yang semakin lebar dalam keluarga mereka. Badai masalah yang tak ada habisnya, kini menghantam mereka satu persatu, seolah membayar lunas setiap tetes air mata dan penderitaan Nenek Siti yang mereka buang. Badai masalah yang menerpa keluarga Bapak Joni semakin menjadi. Proyek-proyek besar yang semula diharapkan mampu menutupi kerugian, justru kandas di tengah jalan. Kontraktor lain yang tadinya bekerja sama, satu persatu menarik diri. Bisnis Joni yang tadinya kokoh bagai benteng, kini perlahan retak, nyaris runtuh. Suatu siang, Bapak Joni menerima surat dari bank. Surat peringatan, tunggakan cicilan rumah dan mobil sudah menumpuk. Jika tak segera dilunasi, aset-aset berharga mereka akan disita. Jantung Bapak Joni berdesir dingin. Ia tak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seburuk ini. Uang yang ia miliki sudah menipis. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun, mereka harus mulai berhemat. Di rumah, suasana tak kalah mencekam. Ibu Yati yang biasanya cerewet dan gemar belanja, kini lebih sering terdiam. Wajahnya murung. Rambut yang dulu selalu tertata rapi, kini tampak sedikit berantakan. Ia sering kedapatan melamun, menatap kosong keluar jendela. Gaya hidup mewah yang selama ini ia banggakan, kini terasa seperti ilusi yang perlahan sirna. Ia mulai merasakan kekosongan yang nyata, bukan lagi sekadar kiasan. Ya, bagaimana ini? Tanya Ibu Yati suatu malam. Suaranya parau, hampir berbisik. Ia duduk di samping Bapak Joni yang sedang memijat pelipisnya. Kita mau bagaimana lagi, Sidi? Tabungan sudah menipis. Perhiasanku juga sudah banyak yang terjual. Bapak Joni tidak menjawab. Pikirannya melayang jauh. Ia teringat nasihat Nenek Siti dulu. Harta itu bisa habis, nak. Tapi kebaikan hati akan abadi. Dulu, ia meremehkan nasihat itu, menganggapnya omong kosong. Kini, kata-kata ibunya itu bergaung di telinganya, menamparnya dengan kenyataan pahit Rani. Dan Bima, kedua cucu Nenek Siti, juga merasakan dampaknya. Sekolah mereka terancam menunggak biaya. Teman-teman mereka mulai menjauh, karena mereka tak lagi bisa mengikuti gaya hidup mewah yang sama. Rani yang remaja, kini sering menangis diam-diam di kamarnya. Bima yang lebih kecil, menjadi penakut dan sering bertanya, "Mama, Papa, kapan Mbah pulang? Aku rindu dongeng, Mbah." Pertanyaan Bima itu menusuk ulu hati Bapak Joni. Nenek Siti, sosok yang mereka buang, sosok yang mereka anggap beban, kini, dalam kesulitannya, ia menyadari bahwa Nenek Siti adalah satu-satunya orang yang tak pernah meninggalkannya, yang selalu mendoakannya, yang selalu memberikan kehangatan tanpa pamrih. Rasa bersalah itu kini tak lagi bisa dibendung. Naik, menyesakkan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Suatu pagi, Bapak Joni bangun dengan tekad bulat. Ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesengsaraan ini. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menebus kesalahannya. Ia tahu, di lubuk hatinya yang paling dalam, ada satu hal yang harus ia perbaiki terlebih dahulu. "Bu, panggil Bapak Joni." Suaranya tegas namun penuh kepedihan. Aku rasa kita harus mencari ibu." Ibu Yati mengangkat wajahnya, menatap suaminya tak percaya. "Mbak Siti, untuk apa? Apa dia bisa membantu kita?" Nada suaranya masih skeptis. "Bukan untuk membantu kita dengan uang, Bu," seru Bapak Joni. Emosinya meledak, tapi untuk meminta maaf, untuk menebus dosa kita sudah keterlaluan. Air mata mulai mengalir di pipi Bapak Joni. Air mata penyesalan yang tertahan sekian lama. Sejak ibu pergi, hidup kita jadi begini. Aku yakin,
Ini karena kita sudah berbuat dosa besar padanya. Kita sudah membuang ibu kandungku sendiri. Ibu Yati terdiam, terkejut melihat luapan emosi suaminya. Ia melihat kerapuhan di mata Bapak Joni. Kerapuhan yang selama ini disembunyikan di balik topeng kesibukan dan ambisi. Perlahan, bayangan wajah Nenek Siti yang tergeletak di tepi sungai, basah dan kedinginan, muncul di benaknya. Rasa bersalah yang selama ini ia abaikan, kini menghantamnya dengan telak. Ia tahu, suaminya benar. Tapi, di mana kita harus mencarinya? Ya, tanya Ibu Yati. Suaranya melemah. Kita membuangnya di tepi sungai Ciliwung. Itu sangat luas, kita akan mencarinya, Bu. Kata Bapak Joni dengan tekad membara, mengusap air matanya. Kemanapun, sampai kita menemukannya. Kita harus menebus semua ini. Rani dan Bima yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, berlari mendekat. Kita akan cari Nenek Siti? Tanya Rani, matanya berbinar penuh harap. Aku rindu nenek, Pak. Bima langsung memeluk kaki Bapak Joni. Aku juga rindu dongeng nenek, Pak. Melihat anak-anaknya yang juga merindukan Nenek Siti, hati Bapak Joni semakin mantap. Ini bukan hanya untuknya, bukan hanya untuk Ibu Yati, tapi juga untuk anak-anak mereka, untuk mengembalikan keutuhan keluarga, untuk membasuh dosa yang telah mereka perbuat. Keesokan harinya, Bapak Joni dan Ibu Yati mulai mencari. Mereka mendatangi setiap sudut sungai Ciliwung yang mereka ingat, bertanya kepada warga sekitar, kepada para pemulung, bahkan kepada anak-anak jalanan. Mereka menjelajahi tepian sungai dari pagi hingga sore, menerobos semak belukar, menyusuri gang-gang sempit, tak peduli dengan bau sampah atau beceknya lumpur. Mereka berhari-hari mencari, namun hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang mengenal Nenek Siti. Tidak ada jejak yang berarti. Keputusasaan mulai menyelimuti mereka lagi. Mungkin sudah. Ibu Yati tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Tidak, Bu, kita tidak boleh menyerah, seru Bapak Joni, mencoba menguatkan diri dan istrinya. Kita harus terus mencari. Aku yakin Ibu masih hidup. Desakan hati dan rasa bersalah itu kini menjadi pemicu utama pencarian mereka. Mereka tidak lagi mencari harta, melainkan pengampunan. Mereka tidak lagi mencari kemewahan, melainkan kedamaian jiwa. Dan mereka tahu, kedamaian itu hanya bisa mereka temukan setelah mereka berhasil menemukan Nenek Siti dan menebus kesalahan fatal yang telah mereka perbuat. Langit yang mendung seolah ikut merasakan beban pencarian mereka. Namun mereka tak akan berhenti. Sebelum secerca harapan itu, mereka temukan di tengah sungai kehidupan yang penuh liku. Pencarian Bapak Joni dan Ibu Yati terus berlanjut hari demi hari, minggu demi minggu. Tubuh mereka lelah, namun hati mereka dipompa oleh rasa bersalah yang tak henti-hentinya. Mereka bertanya kepada siapa saja yang mereka temui di sepanjang tepian sungai Ciliwung, menunjukkan foto Nenek Siti yang sudah lusuh. Kebanyakan hanya menggeleng. Beberapa menatap mereka dengan tatapan curiga, seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore yang terik, saat keputusasaan nyaris merenggut, sisa tenaga mereka, Bapak Joni dan Ibu Yati, tiba di sebuah area tepian sungai yang tak begitu ramai. Mereka melihat gubek-gubek darurat yang tertata lebih rapi dari biasanya, terbuat dari bambu dan terpal yang tampak kokoh. Asap mengepul dari beberapa tungku kecil, dan samar-samar terdengar suara anak-anak tertawa. Rasa penasaran mendorong mereka untuk mendekat. Ketika mereka melangkah lebih jauh, mereka melihat sekelompok orang sedang berkumpul di bawah pohon rindang. Ada beberapa pria parubaya, beberapa wanita, dan anak-anak yang berlarian. Di tengah kerumunan itu, duduklah seorang wanita tua. Rambutnya memutih, punggungnya sedikit membungkuk, namun sorot mata itu begitu familiar. Wanita tua itu sedang berbicara. Tangannya sesekali menunjuk ke arah sungai, dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Jantung Bapak Joni berdesir kencang. Ia mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajah itu, ia sangat mengenal wajah itu. Wajah yang selama ini menghantui setiap tidurnya, wajah yang ia buang dengan kejam. Bu, itu Mbah Siti, bisik Ibu Yati. Suaranya tersik, wajahnya pucat pasi, antara tidak percaya dan ketakutan. Ya, itu adalah Nenek Siti. Namun, Nenek Siti yang mereka lihat kini sangat berbeda. Ia tidak lagi kurus kering dan tak berdaya. Meskipun masih sederhana, ada aura ketenangan dan wibawa yang terpancar dari dirinya. Senyumnya tulus, dan cara bicaranya begitu tenang, memancarkan kearifan yang mendalam. Yang paling mengejutkan, Nenek Siti dikelilingi oleh orang-orang
yang menatapnya dengan penuh hormat dan kasih sayang, seolah ia adalah pemimpin mereka. Bapak Joni dan Ibu Yati terpaku di tempat. Mereka melihat bagaimana seorang pemuda pincang, dengan riang, memainkan gitar, dan anak-anak kecil dengan antusias menunjukkan hasil gambar mereka kepada Nenek Siti. Mereka melihat bagaimana Nenek Siti dengan sabar menuntun seorang wanita tua yang ingin belajar membaca, menggunakan sebuah buku. Tua yang lusuh. Ini bukan Nenek Siti yang mereka kenal, bukan Nenek Siti yang mereka anggap beban dan buang. Ketika Nenek Siti menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Bapak Joni dan Ibu Yati. Senyum di wajah Nenek Siti seketika memudar, tergantikan oleh ekspresi terkejut yang samar, namun dengan cepat kembali menjadi tatapan datar. Ia tidak menunjukkan amarah, tidak ada luapan emosi, hanya sebuah ketenangan yang dingin. Seolah ia sudah lama tahu momen ini akan datang. Melihat Nenek Siti, yang tak menunjukkan respons hangat, justru tatapan yang datar, Bapak Joni dan Ibu Yati merasa malu yang teramat sangat. Kaki mereka terasa kaku, tak sanggup melangkah maju. Mereka ingin mendekat, memeluk, meminta maaf. Namun rasa bersalah yang menggunung menahan mereka. Salah satu anggota komunitas, Pak Tua, yang menyadari kehadiran orang asing, berbalik. Ia melihat Bapak Joni dan Ibu Yati, lalu melirik Nenek Siti. Dengan tatapan bertanya, Nenek Siti hanya mengangguk pelan, seolah memberi isyarat. Pak Tua kemudian melangkah mendekati Bapak Joni dan Ibu Yati. Ada perlu apa kemari, Bapak Ibu? Tanyanya. Suaranya ramah namun tegas. Menjaga jarak. Kami mencari seseorang, jawab Bapak Joni tergagap. Kami mencari Nenek Siti. Dia ibu kami. Mendengar kata-kata itu, beberapa anggota komunitas lainnya ikut mendekat. Wajah-wajah mereka yang tadinya ramah, kini berubah menjadi tatapan menyelidik. Bahkan ada yang terlihat curiga. Mereka tahu cerita Nenek Siti, meskipun tidak secara langsung dari mulut Nenek Siti. Mereka tahu, Nenek Siti bukan orang sembarangan yang terdampar di sana. Kalian mencarinya? Seru seorang pemuda, Jono, yang kakinya pincang, dengan nada sinis. Setelah apa yang kalian lakukan padanya? Bapak Joni dan Ibu Yati terperanjat. Mereka tidak menyangka rahasia mereka akan terbongkar begitu saja, di tempat. Dan di depan orang-orang asing ini, wajah mereka memerah menahan malu. Apa maksudmu, Nak? Tanya Ibu Yati, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Sudahlah, Jono, kata Pak Tua, menghentikan Jono yang sudah siap meluapkan kemarahan. I tahu, Siti tidak suka keributan. Ia menatap Bapak Joni dan Ibu Yati dengan sorot mata yang tajam. Nenek Siti bukan lagi nenek kalian yang dulu. Di sini, dia adalah ibu kami, pemimpin kami. Dia sudah banyak berkorban untuk kami. Dan dia sudah menemukan kehidupannya sendiri di sini. Kata-kata Pak Tua, seperti tamparan keras di wajah Bapak Joni dan Ibu Yati. Nenek Siti bukan lagi milik mereka. Ia telah menjadi milik orang lain. Orang-orang yang dulu mereka anggap tak berarti. Rasa penyesalan yang selama ini mereka rasakan, kini bercampur dengan rasa cemburu dan kehilangan yang nyata. Mereka kehilangan Nenek Siti, dan kini mereka melihat Nenek Siti yang jauh lebih kuat, lebih berharga, dan lebih dihormati daripada saat ia bersama mereka. Mereka menatap Nenek Siti lagi, yang kini kembali melanjutkan pembicaraannya dengan anak-anak, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah mereka tidak pernah ada. Hati Bapak Joni terasa remuk redam. Betapa bodohnya mereka, betapa kejamnya mereka. Mereka telah membuang sebuah permata, dan permata itu kini ditemukan dan dihargai oleh orang lain. Puncak konflik baru saja dimulai, bukan dengan amarah atau teriakan, melainkan dengan keheningan, keterkejutan, dan rasa malu yang mendalam di bawah langit senja Ciliwung. Langit senja mulai mewarnai cakrawala Ciliwung dengan semburat jingga dan ungu, namun suasana di tepian sungai justru semakin memanas. Bapak Joni dan Ibu Yati berdiri kaku di depan Nenek Siti, dikelilingi oleh tatapan tajam dan penuh curiga dari para anggota komunitas pinggir kali. Mereka merasa seperti terdakwa di persidangan yang tak resmi. Ibu, Mbah, Bapak Joni akhirnya memberanikan diri. Suaranya serak menahan air mata. Ia melangkah maju, ingin meraih tangan Nenek Siti. Kami datang menjemput ibu. Kami minta maaf. Kami ingin ibu pulang bersama kami. Nenek Siti menatap anaknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada kemarahan yang meluap. Hanya sebuah ketenangan yang dingin, yang justru membuat Bapak Joni semakin merasa bersalah. Sebelum Nenek Siti sempat menjawab, Pak Tua maju selangkah, menempatkan dirinya di antara Nenek Siti dan Bapak Joni,
Pulang? Suara Pak Tua terdengar rendah namun tegas. Kalian bicara pulang? Setelah membuang Nenek Siti seperti sampah di tempat, ini, jaga bicaramu, orang tua, seru Ibu Yati. Amarahnya mulai terpancing karena merasa disudutkan. Kami ini keluarganya, kau tidak tahu apa-apa tentang kami. Kami tahu lebih banyak dari yang kalian kira, balas Jono, pemuda pincang, dengan nada. Kalian membuangnya saat Nenek Siti tak berdaya. Kami yang merawatnya, kami yang memberinya tempat bernaung. Nenek Siti sudah seperti ibu kami sendiri. Perdebatan pecah. Anggota komunitas lain mulai menyuarakan kemarahan dan kekecewaan mereka. Kalian orang-orang kaya tidak punya hati, seru seorang wanita parubaya yang dulu disembuhkan Nenek Siti dari penyakit kulitnya. Nenek Siti yang merawat kami saat sakit kalian kemana? Nenek Siti yang mengajari kami bertahan hidup kalian di mana? Bapak Joni dan Ibu Yati terdiam. Tak mampu membela diri. Setiap kata yang terlontar dari mulut mereka, bagaikan anak panah yang menghantam tepat ke ulu hati. Mereka melihat sorot mata para anggota komunitas yang penuh cinta dan loyalitas terhadap Nenek Siti. Sebuah cinta yang tak pernah mereka berikan. Cukup, suara Nenek Siti tiba-tiba terdengar. Lantang namun tenang, menghentikan keributan. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap satu persatu wajah-wajah yang ada di hadapannya. Dari keluarganya yang penuh penyesalan, hingga komunitasnya yang penuh pembelaan. Ia lalu menetap. Bapak Joni dan Ibu Yati. Kalian mencari ibu? Karena kalian sadar telah berbuat salah, itu bagus. Tapi, apa yang membuat kalian berubah pikiran? Bapak Joni menunduk, tak sanggup menatap mata ibunya. Bisnis kami hancur, Bu. Hidup kami jadi kacau balau. Kami yakin, ini karena dosa kami pada ibu. Kami ingin ibu kembali, agar keberuntungan kami kembali. Ia mengakui alasan sebenarnya dengan jujur, meskipun terasa pahit. Mendengar pengakuan jujur itu, beberapa anggota komunitas mendengus sinis. Mereka merasa jijik dengan motif di balik permintaan maaf keluarga itu. Namun Nenek Siti tetap tenang, tidak menunjukkan reaksi emosi. Jadi, kalian mencari ibu karena harta dan keberuntungan? Tanya Nenek Siti. Nadanya datar, bukan karena rindu pada ibu sebagai seorang ibu. Hati Bapak Joni tertusuk. Tidak, Bu, tidak hanya itu. Kami sungguh menyesal, Bu. Kami merindukan ibu, Rani dan Bima juga merindukan nenek. Mereka selalu bertanya, kapan nenek pulang? Bapak Joni menunjuk ke arah Rani dan Bima yang berdiri di belakang mereka, dengan mata sembab dan takut. Nenek Siti melirik cucu-cucunya. Ada sedikit kehangatan yang terpancar di matanya. Kerinduan seorang nenek pada cucunya. Namun, ekspresi itu kembali menghilang dengan cepat. Rani, Bima, panggil Nenek Siti lembut. Kalian sudah besar. Jangan jadi seperti orang tua kalian yang hanya memikirkan harta. Harta itu tak abadi, Mbah. Rani dan Bima menangis. Ingin mendekat, namun ditahan oleh Ibu Yati yang juga menangis terisak. Nenek Siti, Pak Tua kembali bicara. Menatap Nenek Siti dengan penuh harap. Nenek sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami. Nenek adalah cahaya bagi kami. Kami membutuhkan nenek. Hati Nenek Siti terpilin. Di satu sisi, ada darah dagingnya. Keluarga yang telah melukai hatinya, namun kini datang. Memohon pengampunan. Di sisi lain, ada keluarga barunya. Orang-orang yang telah menerima dan mencintainya saat ia terbuang. Orang-orang yang sangat membutuhkan bimbingannya. Ketegangan mencapai puncaknya. Udara di sekitar mereka terasa begitu padat. Nenek Siti berdiri di tengah, di persimpangan antara masa lalu yang penuh luka dan masa kini yang penuh makna. Ia harus membuat pilihan. Sebuah pilihan yang akan menentukan sisa hidupnya dan juga masa depan kedua belah pihak yang kini menatapnya dengan penuh harap dan kekhawatiran. Matahari senja perlahan tenggelam, seolah memberikan jeda sebelum keputusan besar itu terucap. Di bawah langit Ciliwung, yang menjadi saksi bisu. Hening menyelimuti tepian Ciliwung. Semilir angin sore berdesir pelan, seolah menahan napas, menanti keputusan besar dari Nenek Siti. Semua mata tertuju padanya. Bapak Joni dan Ibu Yati dengan wajah penuh penyesalan dan harapan. Rani dan Bim dengan mata sembab penuh kerinduan, serta anggota komunitas pinggir kali dengan tatapan cemas dan penuh loyalitas. Dilema itu begitu nyata, begitu berat. Nenek Siti memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia membiarkan setiap suara hati berbicara. Suara masa lalu yang penuh luka, suara masa kini yang penuh kehangatan, dan suara masa depan yang masih misteri. Ketika matanya terbuka,
ada ketenangan yang luar biasa terpancar dari sana. Sebuah kearifan yang hanya bisa didapat dari perjalanan hidup yang panjang dan penuh liku. Ia pertama kali menatap Bapak Joni dan Ibu Yati, ada gurat kesedihan di wajah mereka. Namun juga ketulusan penyesalan yang ia tangkap. "Joni, Yati," ucap Nenek Siti. Suaranya lembut namun jelas, memecah keheningan. "Ibu tidak pernah menyimpan dendam di hati. Perlakuan kalian dulu, itu memang menyakitkan. Tapi ibu tahu, kalian melakukannya karena ketakutan, karena pikiran yang kalut." Bapak Joni dan Ibu Yati menunduk, tak sanggup membantah. Air mata kembali mengalir di pipi mereka. "Setiap manusia pasti pernah berbuat salah," lanjut Nenek Siti. Matanya kini beralih pada Rani dan Bima. "Dan setiap kesalahan selalu ada pintu maaf, Ibu memaafkan kalian." Mendengar kata maaf itu, Bapak Joni dan Ibu Yati mengangkat kepala, air mata mereka semakin deras mengalir. Namun kini diiringi kelegaan yang luar biasa. Rani dan Bima langsung berlari, memeluk Nenek Siti dengan erat, menumpahkan segala kerinduan dan penyesalan mereka. Nenek Siti membalas pelukan cucu-cucunya. Kehangatan itu mengalir, menghangatkan hatinya yang lama membeku. Setelah beberapa saat, Nenek Siti perlahan melepaskan pelukan cucu-cucunya. Ia lalu menatap para anggota komunitas pinggir kali, Pak Tua, Jono, Bobby, Sari, dan yang lainnya. Wajah-wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang jelas. "Kalian semua," Nenek Siti tersenyum lembut. "Kalian adalah anugerah terindah yang Allah berikan pada Ibu. Saat Ibu merasa sudah tak punya siapa-siapa. Kalian adalah keluarga yang Ibu temukan di tepi sungai ini. Kalian telah memberikan Ibu kehidupan yang baru, tujuan yang baru." Suara Nenek Siti bergetar, penuh rasa terima kasih. "Ibu tahu, kalian membutuhkan Ibu. Dan Ibu juga sangat mencintai kalian semua." Mendengar itu, beberapa anggota komunitas mulai terisak. Mereka tahu betapa berartinya Nenek Siti bagi mereka. Kini, Nenek Siti berdiri di tengah-tengah dua keluarganya. Dua dunia yang sangat berbeda. Ia tahu, ia tidak bisa memilih salah satu dan melupakan yang lain. Kebijaksanaannya membimbingnya pada sebuah jalan ketiga, sebuah solusi yang tidak akan menyakiti siapapun, melainkan akan menyatukan. "Ibu tidak akan pergi dari tempat ini," ucap Nenek Siti dengan tegas, namun penuh kehangatan. Semua mata membelalak. Terkejut, Bapak Joni dan Ibu Yati tampak kecewa, namun segera digantikan oleh rasa hormat atas keputusan Nenek Siti. Anggota komunitas pinggir kali menghela napas lega, senyum merekah di wajah mereka. "Namun," lanjut Nenek Siti, mengangkat tangannya, "keluargaku yang lama, kalian juga tidak perlu merasa terbuang lagi. Ibu ingin kalian semua bersatu." Ia menatap Bapak Joni dan Ibu Yati. "Kalian bisa datang ke sini kapanpun kalian mau. Kunjungi Ibu, kunjungi kyuka-kyuka kalian di sini. Belajar dari kehidupan di sini, dari kesederhanaan, dari kebersamaan." Kemudian, ia menatap anggota komunitas. "Dan kalian, anak-anak Ibu di pinggir kali, janganlah menyimpan dendam. Keluarga Ibu yang ini, mereka sudah menyesal. Mari kita buka hati. Mereka juga akan belajar untuk menghargai setiap manusia, tak peduli apapun latar belakangnya." Orang terdiam mencerna kata-kata Nenek Siti. Sebuah ide yang tak terduga, sebuah jembatan yang dibangun di atas luka. "Joni," panggil Nenek Siti, "bisnis kalian bermasalah karena kalian melupakan satu hal penting, kejujuran dan hati nurani. Ibu tidak bisa mengembalikan harta kalian, tapi Ibu bisa memberikan doa dan nasihat. Belajarlah dari kehidupan di sini. Lihatlah bagaimana kami hidup dalam keterbatasan, tapi dengan hati yang tenang." Bapak Joni mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ibunya tidak hanya memaafkan, tetapi juga memberikan kesempatan kedua. Sebuah kesempatan untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk menjadi manusia yang lebih baik. "Saya akan datang, Bu," kata Bapak Joni. Suaranya mantap. "Saya akan ajak Rani dan Bima untuk belajar dari Ibu. Kami akan sering berkunjung." Maya Prodipta, sang putri konglomerat itu, bahkan mendekati Nenek Siti dan menggenggam tangannya. "Nenek Siti, kami sangat menghormati keputusanmu. Nenek adalah panutan bagi kami semua," ucapnya dengan tulus. Keputusan Nenek Siti bukan hanya tentang memilih tempat tinggal, melainkan tentang memilih bagaimana ia akan menjalani sisa hidupnya, sebagai jembatan antara dua dunia, sebagai sumber, kearifan yang tak terbatas, dan sebagai bukti bahwa pengampunan sejati dapat membawa harmoni dimanapun berada. Matahari senja akhirnya tenggelam sempurna,
meninggalkan langit yang kini dihiasi bintang-bintang. Di bawah bintang-bintang itu, dua keluarga yang berbeda kini saling menatap dengan harapan baru, berkat kebijaksanaan seorang nenek tua yang luar biasa. Keputusan Nenek Siti di bawah langit senja Ciliwung, bagaikan air yang menyejukkan, memadamkan api konflik, dan menyirami benih-benih harapan. Ia tidak pergi. Ia tetap memilih komunitas pinggir kali, tempat di mana ia menemukan kembali dirinya, tempat di mana ia dicintai dan dihargai. Namun, ia membuka pintu bagi keluarga kandungnya untuk kembali, bukan sebagai tuan, melainkan sebagai pelajar, sebagai bagian dari harmoni yang baru. Sejak hari itu, kehidupan di tepi Sungai Ciliwung berubah. Tidak hanya bagi Nenek Siti dan komunitasnya, tetapi juga bagi Bapak Joni dan Ibu Yati. Rasa malu dan penyesalan yang mendalam mendorong mereka untuk benar-benar melakukan perubahan. Mereka mulai sering mengunjungi Nenek Siti. Awalnya canggung, namun perlahan, interaksi itu tumbuh menjadi kehangatan yang tulus. Bapak Joni, yang bisnisnya masih terpuruk, mulai menghabiskan lebih banyak waktu di tepi sungai. Aye belajar dari Pak Tua cara memancing yang benar, ikut membantu mengumpulkan rongsokan, dan bahkan memperbaiki beberapa gubuk yang rusak. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena dan berkas-berkas proyek, kini tak canggung lagi menyentuh lumpur dan bambu. Ia melihat bagaimana kerja keras dan kejujuran, bahkan dalam kesederhanaan, bisa membawa kedamaian yang tak pernah ia temukan dalam kekayaan. Ibu Yati pun tak kalah. Ia yang dulunya jijik dengan lingkungan sungai dan masyarakatnya, kini dengan malu-malu ikut membantu membersihkan area, bahkan membawa beberapa makanan rumahan untuk dibagi bersama. Ia mengamati bagaimana Nenek Siti dengan sabar mengajar anak-anak membaca, bagaimana Nenek Siti meracik ramuan herbal, dan bagaimana Nenek Siti selalu tersenyum tulus kepada siapapun. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada kemewahan, melainkan pada kemanusiaan dan kebersamaan. Roni dan Bima, cucu-cucu Nenek Siti, adalah yang paling antusias. Setiap akhir pekan, mereka akan meminta orang tua mereka untuk membawa mereka ke rumah Nenek Siti. Mereka tidak lagi tertarik dengan gadget mahal atau pusat perbelanjaan. Mereka lebih suka bermain lumpur di tepi sungai, belajar memancing dengan Bobby dan Sari, mendengarkan dongeng dari Nenek Siti, atau sekadar membantu membersihkan gubuk. Mereka menemukan kebahagiaan yang otentik, jauh dari tekanan ekspektasi sosial. Nenek Siti tersenyum melihat semua perubahan ini. Keluarganya yang dulu membuangnya, kini datang mencari kebijaksanaan dan kehangatan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai beban, melainkan sebagai sumber inspirasi. Komunitas pinggir kali pun semakin berkembang dengan bantuan Bapak Joni yang mulai pulih dan menerapkan prinsip kejujuran dalam mencari nafkah. Mereka berhasil membangun gubak-gubak yang lebih kokoh. Bahkan sebuah musola kecil dari bambu bekas Sungai Ciliwung, yang dulunya menjadi saksi bisu kesedihan dan pembuangan, kini menjadi saksi bisu kebangkitan dan harmoni. Airnya tetap mengalir, kadang keruh, kadang jernih, namun ia membawa kehidupan dan pelajaran tak terhingga. Nenek Siti sering duduk di tepian, menatap aliran air. Ia tahu, hidupnya adalah seperti sungai itu, penuh liku, terkadang gelap, namun selalu menemukan jalannya, mengalir menuju kedamaian. Beberapa tahun kemudian, kisah Nenek Siti menyebar ke seluruh kota, bukan sebagai kisah tragis seorang nenek yang dibuang, melainkan sebagai kisah inspiratif tentang kekuatan hati, ketabahan, dan kebijaksanaan yang mengubah hidup. Masyarakat mulai datang, tidak hanya untuk melihat komunitas pinggir kali, tetapi juga untuk belajar dari Nenek Siti. Mereka membawa bantuan, menawarkan dukungan, dan sebagian bahkan bergabung untuk menyumbangkan tenaga. Nenek Siti hidup di usia senjanya dengan damai. Ia tetap berada di tepi Sungai Ciliwung, menjadi mercusuar bagi komunitasnya dan jembatan bagi keluarganya. Bapak Joni dan Ibu Yati tidak lagi serakah. Bisnis mereka pulih perlahan dengan cara yang lebih jujur, dan keluarga mereka menjadi lebih harmonis. Mereka tidak lagi terobsesi dengan kemewahan, tetapi lebih menghargai kebersamaan dan nilai-nilai moral pada suatu senja yang indah. Saat matahari terbenam memancarkan warna keemasan di atas Ciliwung, Nenek Siti duduk dikelilingi oleh kedua keluarganya, keluarga darahnya dan keluarga hatinya, dari komunitas pinggir kali. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan yang tulus. Nenek Siti memejamkan mata, merasakan kehangatan yang meliputi dirinya. Ia tahu, ia telah menemukan akhir yang bahagia, bukan di istana megah, bukan dalam kemewahan yang fana,
melainkan di tepi sungai, dikelilingi oleh cinta sejati dari mereka yang pernah mengabaikannya, dan mereka yang telah menerimanya. Ini adalah bukti bahwa cinta, pengampunan, dan kebijaksanaan adalah harta sejati yang tak akan pernah lekang oleh waktu, dan akan selalu mengalir damai seperti sungai kehidupan.